Shalom, selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Saya lihat wajah-wajahnya penuh dengan senyuman. Amin. Kita percaya hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari yang kami jalani Tuhan, hari-hari yang kami lewati Bapa, semuanya Tuhan karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jalani selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Sesuai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang kami lalui. Haleluya. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Saya jemput jemaat Bapak untuk berdiri. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu Yesus. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Yesus. Atas kebaikan Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan.
setia, ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Mari sama-sama ucapkan syukur buat Tuhan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu
kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami Yesus. Terima kasih. Kami akan menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami semua Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita berikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Dialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hey! Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku.
Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami mau rayakan Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman. Biarlah kita terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu melayakkan kami Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa kami terlepas Tak Tuhan. bisa ku terlepas. Genggamlah tangan kami Yesus. Genggam tanganku, Haleluya. Terima kasih Tuhan. mengenal Pribadimu.
berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bawa kami dekat dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa, bersekutu dengan Tuhan. Melekat padamu, Jamah kami, hidup kami selalu dekat dengan penuhi kami. terima Kurama Shikara Patakara, haleluya, hadirat-Mu nyata, haleluya. hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami agukan Kuasa-Mu dicurahkan, haleluya, haleluya. kami naikkan Dekat dengan-Mu, pengagungan, itu rindu kami. bawaku mengangkat padamu, bawaku dekat Irama Shikara Matakara, Kirapa Shikara Patakara, haleluya. Kami sembahkan, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau penyembuh kami Tuhan. Terima kasih, Hanya padamu kami percaya, hanya padamu kami berserah. terima kasih Yesus. Oh Tuhan, Tuhan. Haleluya. Terima Haleluya. kasih. Kudus Tuhan. Kurama Shikara Matakara Manana. Bawa kami untuk terhubung selalu dengan-Mu Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Tanpa Kristus hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus, jamah setiap kami. Kau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, temukan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Roh Kudus, temukan kami hati yang rindu selalu bersekutu dengan Kau. Hamba berdoa,
Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus penghibur, penolong, sumber kekuatan buat kami. Bapa, biar Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Hanya Engkau yang kami agungkan, kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Ibadah ini milik-Mu. Lakukan apa yang Engkau lakukan. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Engkau sudah utus datang ke tempat ini. Pakai bibir lidah, hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu. Biar sungguh apapun yang disampaikan itu datangnya dari Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Dan kami rindu firman Tuhan yang kami dengar hari ini mengubah hidup kami, memerdekakan kami, menjamah kami, membangkitkan iman kami. Dan firman yang kami dengar hari ini bukan sekedar jadi pengetahuan buat kami, tapi kami rindu menghidupinya. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kasih salam kanan kiri, katakan saya senang sekali lihat kamu hari ini, bilang. Puji Tuhan. Bilang saya senang duduk di sebelah kamu ya. Haleluya. Ini bukan basa-basi saudara ya. Saya pribadi saya senang kalau lihat saudara tuh datang ibadah, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Saya senang saudara ya. Bapak Ibu, ini lagi musim hujan, jaga kesehatan saudara. Karena cuaca ini lagi ekstrim, sebentar lagi mau Natal. Saya berdoa semua kita dalam keadaan sehat dan kuat. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Ishak. Pak Pendeta Ishak udah gak asing lagi buat kita, karena sudah beberapa kali melayani di tempat kita. Pak Ishak, terima kasih buat waktunya ya. Saudara, buka hati sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan mau bicara sama kita hari ini melalui firman-Nya. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ishak. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Ada sukacita? Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara kekasih, setiap ibadah itu sebuah celebrate, sebuah perayaan. Penuh sukacita. Kenapa? Kita datang kepada Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Hari ini tema firman Tuhan, remember your God. Ingat Tuhanmu. Kita buka firman Tuhan bersama-sama, Ulangan pasal 8 ayat 18. Dan saya rindu kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Oke. Oke, kalau sudah kita bisa baca bersama-sama Ulangan 8 ayat 18, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ulangan ini ditulis oleh hamba Tuhan Musa dari 5 kitab yang dibuat oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini adalah kitab terakhir yang dibuat oleh Musa dan kitab yang dibuat setelah bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, dan saat bangsa Israel siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan salah satu kata-kata terakhirnya sebelum dia dibawa Tuhan ke Gunung Nebo, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia memperingatkan bangsa Israel, remember your God. Ingat akan Tuhanmu. Ingat untuk semua perjalanan yang kau lakukan bersama Tuhanmu selama 40 tahun di padang gurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa sadar selama 40 tahun dia tahu orang Israel tipe orang yang tegar tengkuk, orang yang mudah lupa. Dan kita pun juga harus akui saudara,
Kadang-kadang kita manusia bisa lupa kalau kita tidak melatih diri kita. Kadang-kadang saudara, saya biasa main bulu tangkis, cuma jarang main sama Pak Raya, jago sekali dia main bulu tangkis ini. Kadang-kadang untuk saya melatih otak, bukan otak kanan tapi otak kiri juga. Saya main raket di tangan kanan, kadang-kadang saya kasih pindah di tangan kiri. Supaya bukan hanya sekedar untuk melatih tangan kiri, saya mau melatih saya punya otak bagian kanan. Kadang-kadang saya sikat gigi juga saudara, saya ganti pakai tangan kiri. Kadang-kadang kepletok tapi ya udah nggak apa-apa karena saya ingin melatih bukan hanya otak kanan tapi otak kiri. Kalau perlu otak tengah harus banyak baca juga saudara, karena ibarat kalau kita baca buku itu dia seperti gym rohani saudara. Kalau kita bisa latih otot kita masuk gym supaya kita kuat, kita sehat. Nah supaya kalau otot saudara kuat, sehat, otak harus banyak membaca. Mau tidak mau saudara, banyak baca firman Tuhan. Itu orang Israel itu paling jarang kena apa ya, kalau orang Alzheimer atau apa ya, yang mulai pikun-pikun dan sebagainya. Kenapa? Mereka terus harus baca Taurat, harus baca. Jadi kalau sebelum Taurat ada hari Sabat, itu malam sebelum Sabat mereka dibacakan firman Tuhan saudara. Dan mereka juga harus membaca itu, dan itu keluarkan suara itu. Ada pertemuan untuk keluarga. Mereka harus membacakan firman Tuhan, membacakan Taurat, membacakan janji-janji Tuhan. Dan itu penting bagi kita. Jadi anak-anak yang suka main HP, it's okay saudara. Tetapi latih dirimu dengan hal-hal yang lain. Jangan sampai engkau tidak membaca ya, apalagi firman Tuhan ini. Kalau perlu keluarkan suara. Mudah-mudahan sampai umur 60-70 kita belum pikun Pak Raya. Amin. Ya, kita nggak mudah lupa. Kita masih ingat firman Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki sampai Tuhan izinkan umur 70 saya beritakan firman Tuhan, saya siap Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau, jangan sampai lupa saudara. 40 tahun bukan waktu yang sedikit. 40 tahun itu waktu yang sangat lama. Kalau ibarat umur kita 70, 80, oke lah bisa 80 tahun. Berarti 40 tahun itu setengah hidup kita. 50% kehidupan bangsa Israel itu ada di padang gurun. Itulah sebabnya Musa memperingatkan bangsa Israel, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ketika firman Tuhan katakan nanti saat nanti engkau masuk ke tanah Kanaan, sebelum kambing dombamu nanti bertambah banyak, sebelum emas perakmu bertambah banyak, sebelum engkau mendiami rumah-rumah, engkau membangun dan mendiami rumah-rumahmu, ingatlah akan Tuhan Allahmu. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Mengapa kita harus mengingat Tuhan kita? Mengapa kita perlu untuk selalu mengingat siapa Tuhan kita? Yang pertama karena memang supaya kita sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Musa dalam awal panggilannya, kitab pertama yang ditulis Keluaran pasal 3 itu, bagaimana dia menceritakan panggilannya ketika dia sebenarnya berada di padang gurun Midian, dan kemudian suatu saat dia menyeberang ke gunung Horeb. Dia ingin coba-coba masuk ke gunung Horeb untuk mengembalakan kambing domba dari mertuanya Yitro, dan kemudian dia mendapat sebuah penglihatan di situ ketika semak duri itu bukan terbakar, ada nyala api di tengah-tengah semak duri, dan semak duri itu tidak terbakar. Dia sempat kaget, dan kemudian ketika Tuhan menyatakan dirinya bahwa akulah Allahmu, Allah Bapa dari Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan mengutus engkau untuk melepaskan umatku bangsa Israel
dari penjajahan Firaun Mesir. Loh Tuhan, siapa aku Tuhan? Dan juga Tuhan, siapa kamu Tuhan? Bayangkan, mereka selama ini di tanah Mesir dan mereka tidak beribadah. Mereka dilarang untuk beribadah. Dan salah satu alasan kenapa mereka harus keluar dari Mesir, supaya mereka bisa beribadah di gunung, di padang gurun. Bagaimana Tuhan kalau saya akan memperkenalkan Engkau? Saya juga tidak terlalu mengenal Tuhan. Saya sebelumnya anak angkat dari putri Firaun, walaupun memang saya orang Ibrani asli. Tuhan katakan, kasih tahu bangsa Israel, aku adalah aku. I am that I am. Hah? Musa dengar itu bingung lagi saudara. Ya ampun, saya kadang juga kalau hari ini saya pikirkan, Tuhan, kok Tuhan perkenalkan diri seperti itu? Kata cuma 3 kata, kata yang terlalu sederhana dan sangat singkat untuk itu. Kalau kita memperkenalkan nama tuh, halo, siapa namamu? Saya Luki Setiawan, besar anugerah. Oh ya? Wih, hebat namamu, kok namamu siapa? Saya juga Luki. Loh, Luki apa? Ya Luki rekerain aja kan. Bayangkan Tuhan ketika memperkenalkan dirinya begitu sederhana kepada Musa. I am that I am. Aku adalah aku. Tapi dari kata yang singkat dan sederhana ini justru mengandung makna yang luar biasa. Makna yang terlalu hebat, yang bukan hanya sekedar kata penyebutan, yang beberapa gereja terlalu meributkan penyebutan dari I am that I am ini saudara, YHWH itu. Ini bukan hanya sekedar penyebutan nama, tetapi kita berbicara tentang nama yang punya kuasa pribadi yang selalu ada, pribadi yang selalu hadir, pribadi yang kudus, pribadi yang penuh dengan mujizat. I am that I am. Sederhana. Sekali lagi saya nggak berbicara tentang masalah penyebutan nama Yahweh itu. Tapi kita berbicara tentang pribadi yang begitu hebat di dalamnya. Musa tidak bisa membayangkan gunung yang Horeb yang begitu sepi, yang mungkin jarang dijamah oleh orang saudara. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri di situ. I am that I am Musa. Kasih tahu kepada bangsaku Israel. Akulah aku. Aku yang mengutus kamu kepada mereka. Dan kemudian Musa diberikan satu tanda melalui tongkatnya. Dari I am that I am itu. Musa yang walaupun dia sudah katakan Tuhan, saya siapa ini Tuhan? Saya juga ngomong gagap ini, ngomong nggak lancar dan sebagainya Tuhan. Saya ini siapa? I am that I am. Musa, lakukan perintahku. Dan setelah kita baca dari kisah Keluaran di pasal 3 itu, bagaimana kemudian Musa dari seorang pelarian, orang yang awalnya memang punya apa-apa waktu dia masih di Mesir. Ayam something, masih segalanya dia, anak angkat dari putri Firaun. Tetapi kemudian ketika dia melarikan diri, 40 tahun di Midian. Dari I am something, tiba-tiba menjadi I am nothing. Saya nggak punya apa-apa Tuhan. Domba-domba ini punya mertuaku. Saya dulu yang segalanya punya. Hari ini aku tidak punya apa-apa. Musa, I am that I am. Aku adalah aku. Sederhana sekali ini kata. Yang kadang-kadang saya juga Tuhan, terlalu sederhana namamu. Tapi maknanya begitu hebat. Dan saya berdoa hari ini I am that I am itu.
Ada sesuatu yang bergerak di dalam diri saudara. Seperti doa gembala tadi. Firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan. Tangkap itu saudara. Saya berdoa hari ini bukan sekedar pengetahuan. Sebuah rema, ada sesuatu yang saudara tangkap, Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu ajaib. Yang membuat Musa dari nothing, gak punya apa-apa. Ngomong juga gak jelas saudara. Mau dipakai oleh Tuhan. 10 itulah dia tunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa di Mesir. Sampai akhirnya Firaun yang begitu merasa hebat, tidak ada lagi yang kalahkan kerajaan Mesir waktu itu. Ini kerajaan paling besar di dunia pada waktu itu. Sebelum ada Babel, sebelum ada Media, kemudian Yunani, Alexander Agung itu, dan kemudian Roma. Mesir kerajaan terlalu besar. Tapi dari kata yang sederhana tadi, I am that I am. Raja begitu angkuh. Raja begitu anggap dirinya besar. Akhirnya mengakui kepada Musa, Tuhanmu itu luar biasa. Bawa ini bangsa saya, bawa keluar. Saya sudah tidak tahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang akhirnya Yesus, kalau kita baca di Yohanes pasal 8, bisa Yohanes pasal 8, sebenarnya pun Yesus ada satu kalimat ayat 58. Bisa ini? Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-58. Ya. Firman Tuhan katakan demikian. Tidak ada ya? Yohanes 8, sorry. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oh, setelah itu Yesus langsung dilempar saudara. Setelah Yesus berani ngomong seperti ini, dia diusir, dilempar. Tapi Yesus katakan, sebenarnya akulah itu, I am that I am. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Semua yang dikasih oleh Tuhan, Yesus yang kita sembah itu, yang kemudian kitab terakhir di dalam kitab Wahyu dia memperkenalkan dirinya juga, akulah Alfa dan Omega. Sederhana kan? I am that I am. Tuhan tutup di Wahyu, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Begitu sederhana, tetapi nama itu begitu kuat, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang membuat Musa dengan begitu yakin dia mengangkat tongkatnya. Mungkin kalau saya ada di situ, mungkin saya, aduh gimana ya lihat itu laut terbelah itu. Kita lihat sudah, mungkin ini semua sudah begini, mungkin banyak yang sampai kencing-kencing saudara. Itu mujizat laut bisa terbelah begitu. Saya nggak habis pikir gimana Tuhan. Saya suka berenang saudara. Ini saya hitam, banyak saudara saya warna putih, keluarga putih, saya hitam. Saya suka pantai, saya suka ke laut, saya suka diving, saya suka berenang. Kapan saya itu diving lihat pas dicuram itu apa namanya di pantai apa itu lupa. Saya diving yang begitu banyak karang saudara, dan kemudian ada relung apa namanya yang tiba-tiba yang dalam, begitu dalam. Iya kayak tebingnya laut di bawah itu. Wah nggak berani saudara, kayak hitam gelap langsung naik lagi. Itu laut itu. Ya kalau kita bayangkan sungai, danau mungkin masih oke lah. Tapi kita berbicara laut saudara. Dan memang bangsa Israel itu nyebrang laut itu, firman Tuhan katakan itu laut kering. Kering itu laut.
Gimana caranya, saudara? Otak kanan, otak kiri, otak tengah itu enggak. Saya tuh mikir, gimana itu Tuhan? Ayam itu lakukan seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Setelah Musa mengalami siapa Tuhan itu yang menampakkan diri kepadanya. Walaupun awalnya dia juga belum terlalu tahu apa-apa tentang Tuhan. Tetapi Tuhan yang menampakkan diri inilah. Tuhan yang menyatakan dirinya dengan kata yang sederhana inilah. Yang membuat Musa dari sudah nggak ada apa-apa menjadi God is everything. Tuhan kaulah segalanya. Tuhan kaulah segalanya. Ketika Musa berkata, remember your God. Sebenarnya Musa yang menyatakan apa yang dia sudah alami bersama dengan Tuhannya. Kalau kita bersyukur sebentar kita rayakan Natal, saudara. Kita sudah tahu nama yang sesungguhnya itu. Yesus Kristus. I am that I am itu. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi Musa belum tahu waktu itu. I am that I am. Dia cuma tahu itu saja. Aku adalah aku. Dan itulah juga yang membuat Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Ini bukan orang biasa, ini orang raksasa, saudara. Berhari-hari dia tantang bangsa Israel, tidak ada yang berani, termasuk Raja Saul. Nanti setelah Daud masuk di dalam peperangan itu pun sebenarnya dia hanya untuk mengantar makanan buat kakaknya. Dan ketika dia mendengarkan tantangan dari Goliat ini, hatinya mendidih. Dia datang kepada Saul, berikan aku kesempatan untuk melawan orang yang tidak bersunat itu. Kau yakin? Saya yakin. Dalam pengembalaan saya sudah mengalahkan beruang, singa dan sebagainya. Tuhan pasti juga tolong saya untuk mengalahkan orang ini. Oke. Awalnya dikasih perlengkapan baju perangnya Saul, tetapi kemudian Daud dia lepas lagi karena memang dia tidak terbiasa. Waktu itu dia belum menjadi prajurit, dia belum menjadi tentara. Waktu itu dia masih hanya gembala. Dia lepas semua, atribut semua dia lepas. Dia datang sebagai gembala. Itu pun dia mengalahkan Goliat dengan cara-cara seperti seorang gembala ketika dia ambil umban dan melemparkan kepada Goliat. Hampir mustahil sebenarnya. Kalau kita baca firman Tuhan, dia pakai ketopong tembaga, dia pakai baju sirah yang bersisik, kakinya pun ada penutup kakinya dari tembaga. Belum lagi ada orang yang pegang perisainya. Dia pegang pedang, dia pegang tombak, ada lagi lembing yang dia taruh di bahunya, saudara. Model bagaimana bisa dikalahkan orang seperti ini? Tapi Daud bisa berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud tahu siapa that I am ini. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Mustahil sebenarnya, saudara, mustahil. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Salah, kadang-kadang dia pakai ketopong. Ketopong yang ketutup dan kemungkinan ada sedikit terbuka sedikit di bagian dahi. Karena memang biasa ketopong kan untuk mata ada ini, jadi ada sedikit ruang kosong di sini. Dan bisa tepat di tengah-tengah itu, saudara. Itu pun dengan satu batu. Sementara orang-orang lain ketakutan. Daud dengan penuh keberanian menghadapi Goliat ini, saudara. Saya masih ingat, saya dulu punya teman. Waktu kami masih kuliah di Seminari Bethel Sekolah Alkitab, saudara, tahun 91 itu kalau nggak salah.
kami kuliah. Kami semua dari Sabang sampai Merauke lah. Semua mau orang Batak, orang Nias, orang Dayak, orang Papua, semua ada di situ Toraja semua. Dengan macam-macam karakter dan sebagainya. Dan ada satu teman yang memang dia ke situ nggak punya apa-apa, tapi dia punya keberanian. Dia bisa minta kirim surat, minta sponsor dari orang-orang konglomerat saat itu, saudara. Termasuk Lin Swee Liong itu, Widodo Salim itu, saudara. Dia bisa, wih, kok nekat kirim surat? Kenapa tidak? Ada beberapa konglomerat yang dia bisa kirimi surat itu. Minta sponsor bantuan lah untuk kuliah dan sebagainya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kami tanya, gimana? Sudah ada bantuan? Belum ada. Lah iyalah. Mereka memang mungkin bisa diandalkan soal keuangan. Mereka punya uang. Mungkin mereka punya segalanya. Tapi kan kau tidak kenal mereka. Iya ya. Mereka mungkin punya segalanya. Tapi kau tidak kenal. Dan sulit juga, jangankan mau kasih bantuan. Kadang-kadang kalau kita terima orang yang ada telepon masuk dan kemudian ada nomor yang kita tidak kenal, saudara, kita mau angkat juga kadang-kadang agak ogah, takut. Ya sekarang kan banyak penipuan dan sebagainya kan. Kadang-kadang telepon yang siapa ini kita. Aduh, kadang-kadang kita ogah, kadang-kadang kita bertanya, ini siapa? Harus hati-hati. Ini langsung datang minta bantuan. Ya susah. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan katakan, remember your God. Ingat Tuhan. Kita berbicara bukan hanya sekedar Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menolong dan sebagainya. Tapi kita berbicara tentang satu pribadi yang terlalu besar. Pribadi yang begitu hebat. Dan saya berdoa memasuki Desember ini ya pasti banyak kebutuhan lah. Banyak kebutuhan kita hari-hari ini. I am that I am. Aku adalah aku. Saudara alami Tuhan yang besar ini. Jangan sampai kita terus menyanyi. Yesus hanya kau yang ku andalkan. Melebihi siapa, ya itulah saudara. Tapi masalahnya, you kenal gak Yesus? Engkau dekat dengan Yesus kah saudara? Dia pribadi loh. Dia bukannya sekedar Tuhan yang begitu jauh. Begitu Tuhan yang Allah Akbar dan kita harus berdoa, bertindak dan sebagainya. No, kita berbicara tentang pribadi yang selalu yang mau dekat. Pribadi yang seharusnya kita kenal. Memasuki Natal ini saudara. Mari kita makin mengenal siapa. Kita bersyukur saudara. Kita di zamannya kita sudah kenal aku adalah aku itu. Di dalam Yesus Kristus. Yang Yesus juga sudah katakan. Aku ada sebelum Abraham ada. Dan dialah yang mengatakan itu. I am that I am. Walaupun ribuan tahun kemudian baru dia menyatakan dirinya di perjanjian baru itu saudara. Alami Tuhanmu. Remember your God. Bukannya sekedar Tuhan yang kita tahu, yang ya menyelamatkan kita dan sebagainya. Tapi kenal dia sebagai pribadi saudara. Pribadi yang dekat. Pribadi yang hebat itu. Pribadi ketika engkau berdoa engkau bisa menangis. Terlalu besar engkau Tuhan. Terlalu ajaib. Anak kami mau menikah minggu depan, tapi pemberkatan di Jakarta. 2 minggu depan baru di Makassar, resepsi ucapan syukur lah saudara. Saya sebenarnya awalnya maunya di Makassar. Makassar itu enak. Kita pesan restoran, cuma pesan istilahnya piringnya aja kan.
beres. Jakarta itu gak ada gitu saudara. Restoran lain, makanan lain. Semua, aduh minta ampun saudara kekasih Tuhan. Tapi saya melihat Yesus memang terlalu dahsyat. Anak saya telepon, Pak, hari ini beres masalah gedung. Puji Tuhan nak. Pak, hari ini beres masalah catering. Puji Tuhan nak. Ada Tuhan kirim orang-orang yang kita nggak nyangka saudara. Kadang-kadang ada orang yang kita harapkan dalam tanda kutip ya. Biasanya ada orang yang dalam tanda kutip kita harapkan, kita andalkan lah saudara. Tetapi justru kadang-kadang orang-orang yang kita harapkan dan andalkan itu tidak bergerak sama sekali. Tetapi Tuhan kirim orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, orang-orang belum pernah kita pikirkan. Kadang saya tanya, nah dia siapa? Oh dia ini. Oh gitu ya. Oh luar biasa Tuhan. Kok bisa ya? Iya mereka juga bingung. Kok bisa ya? Ada begitu banyak mujizat yang kami alami saudara. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya itu yang sederhana, aku adalah aku itu. Tetapi dia pribadi yang mau dekat, pribadi yang hebat. Yang saya berdoa hari ini, kita semua alami itu saudara. Sehingga Natal nanti kita masuk betul-betul dengan hati yang, wah luar biasa engkau Tuhan. Engkau dahsyat, engkau hebat. Itulah sebabnya saudara, hal yang kedua. Saya jalan terus ini nggak tahu. Ketika firman Tuhan katakan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian. Musa juga memperingatkan, sebab Tuhan yang apa yang kalian miliki hari ini, semua yang kalian dapatkan, semuanya itu dari Tuhan, bahkan kekayaan pun. Kalian tidak dapatkan itu dengan kekuatan. Tuhan berikan engkau kekuatan, kemampuan, hikmat untuk mendapatkan kekayaan itu. Kenapa kita harus mengingat Tuhan Allah kita? Yang kedua, supaya kita tahu diri. Katakan dulu tetangga kiri kanan, tahu diri kok. Engkau yang diberkati Tuhan lebih hari ini dengarkan. Tuhan berikan kekuatan padamu untuk mendapatkan kekayaan itu. Bahkan di Amsal itu ada lebih kalimat bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kadang-kadang ada orang yang malas, wih ngapain Tuhan nyembuh kita kaya kan? Enggak, ini lebih jelas. Tuhan berikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan itu. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan berkat-berkatnya itu, anugerahnya itu. Saya baca kisah dari Ayub saudara. Zamannya dia itu konglomerat. Kalau sekarang istilahnya sultan. Ayub itu sultan pada zamannya. Dia punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Tadi malam saya coba hitung kekayaannya saudara. Karena waktu itu tiba-tiba dalam satu hari datang semua anak buahnya katakan, waduh Pak, kami dirampok Pak. Pertama dari kambing kambing dombanya, kemudian dari lembunya, semua dirampok saudara. Hah? Kok bisa? Saya hitung-hitung kekayaannya Ayub saudara. Itu saya hitung kalau kambing domba 1 ekor 3 juta aja. 3. Sebenarnya tergantung rumah, tapi ini standar saudara, 3 juta aja. Kali 7.000, itu 14 miliar. 3.000 unta agak mahal, saya baca itu unta rupanya harganya, untuk harga sekarang ya 25 juta, itu jadi 75 miliar. 500 pasang lembu, saya pakai harga standar, satu lembu itu 15 juta lah. 15 juta cukup. Itu total 15 miliar. Tambah 500 keledai betina, keledai murah. Cuma tidak sampai 500.000 saudara. Total 100 M lebih. Satu hari. Gila nggak saudara? Kerugian kalau ibarat bisnismen nih. Kerugian yang dialami oleh Ayub. 500 miliar. Satu hari.
istilahnya ini bukan bangkrut lagi. Bangkrut ini memang sudah kolaps sudah betul-betul jatuh loh saudara. Nggak punya apa-apa lagi. Tapi apa yang Ayub katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Gila gak saudara? Orang-orang yang sadar, karena pada awalnya memang Tuhan sudah memperkenalkan adalah seorang di tanah Uz. Orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang jujur. Ini Ayub. Dia dapat musibah. Dia rugi hari itu 100 miliar lebih. Dia cuma bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Gila gak? Pernah gak saudara? Saudara, ya namanya kita orang bisnismen lah saudara. Kita ditipu orang lah, tipu. Ya, ini hamba Tuhan juga berapa kali ditipu. Orang datang minta pinjaman. Pak Pendeta bisa pinjam. Ini bukan jemaat kami, tapi tempat yang katanya waktu saya pelayanan di mana gitu loh. Pelayanan di mana dia ada. Nggak tahu dari mana dia tahu alamat saya. Dia datang ke rumah, mintalah pinjaman ini itu untuk keluarga. Ya namanya kita pendeta. Ya udah ibu nih, berapa lama ibu? Ya 1 minggu. Oke siap 1 minggu. Tunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 1 tahun, nggak datang. Kesal juga sih saudara. Ya namanya kita hamba Tuhan kan namanya juga berkat itu bukan bilang kayak orang gajian misalnya. Ya berkat itu kalau hamba Tuhan berkat nggak terukur masalahnya. Hari ini puji Tuhan bisa lebih, kadang-kadang ya bisa kurang. Ya namanya juga hamba Tuhan kan. Tapi saya nggak ucapkan kalimatnya ini Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Betul-betul legowo gitu loh kalau orang Jawa bilang. Begitu legowo, Tuhan 100 miliar. Begitu mudahkah dia kalimat yang sederhana ini. Terpujilah, ada lagi tambahnya. Terpujilah nama Tuhan. Ini pun saya belum kasih masuk yang anak-anaknya meninggal saudara. Masih bisa berkata terpujilah nama Tuhan. Orang-orang yang tahu semua yang dia dapatkan semua dari Tuhan. Tapi kalau mau baca kisah Ayub, jangan baca maksudnya jangan berhenti di kisah pertamanya. Selesaikan sampai Ayub pasal 42. Ketika orang yang mengerti bahwa semua berkat dari Tuhan. Ayub sadar berkat semua dari Tuhan. Ending hidupnya memang dia kolaps, dia jatuh bangkrut, dia tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan pulihkan hidupnya. Dari kambing dombanya yang 7.000 ekor. Itu menjadi 14.000. Unta yang cuma 3.000 jadi 6.000. Lembu yang 500 pasang jadi 1.000 pasang. 2 kali lipat saudara. 2 kali lipat. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang paling cantik di dunia pada waktu itu. Cuma yang hari ini saya belum belajar yang mengenai istrinya. Apakah dia kawin lagi atau istrinya kembali lagi? Kita nggak tahu. Nggak tahu karena istrinya Ayub ini, ketika dia lihat jatuh bangkrut. Kutuk Tuhan itu, kutuk Tuhanmu. Ayub dan sebagainya. Saya percaya itu cuma hanya di kitab Ayub. Tidak ada di GUP hari ini, amin saudara ya. Ketika suami jatuh, jamu kau pergi gereja. Aplikasi persepuluhan. Jamu kau persepuluhan. Apa kita rugi gimana, kita sudah ikut Tuhan setia dan sebagainya. Kita ditipu orang dan sebagainya. Perusahaan kita hancur ini. Sudah gak usah ke gereja. Jangan usah melayani Tuhan. Tapi bukan di sini, amin. Di sana aja. Tapi beda saudara. Orang yang tahu itu berkat dari Tuhan. Hari ini mungkin kita kolaps. Mungkin hari ini ada yang tipu saudara. Hari ini mungkin ada yang membuat kita jatuh. Tapi ending hidup bukan hanya sampai di situ saudara. Tuhan akan berikan ke saudara lagi kekuatan baru. 2 kali lipat. Jadi kalau saudara hari ini rugi. Ditipu lah atau gimana lah saudara.
Berapa? 10 juta, 100 juta. Tuhan, hari ini saya rugi 100 juta. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tunggu waktunya jadi 200 juta. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya. Asal jangan kayak istrinya Ayub. Namanya suami istri itu harus setia, saudara. Percaya Tuhan pasti tolong. Apalagi kalau seperti Natal ini. Saya sama istri saya itu saya lengket sekali. Apalagi kalau pergi mall. Saya gandeng tangannya itu, saudara. Kalau sudah ke mall gandeng tangannya. Cuma kemarin lolos Ki. Masuk juga padahal udah digandeng. Saya itu kalau Natal habis itu akrab sekali. Gandeng, harus gandeng saudara. Kalau tidak kemana-mana. Kemarin sempat lolos. Iya, harus begitulah. Harus baca juga ini sudah kekasih Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pasti berkati kita. Waktu saya tinggal berapa Pak? Tuhan pasti tolong. Ketika engkau sadar, kita tahu diri. Sadar diri. Sadar diri itu menyadari keadaan. Jangan sampai engkau lupa Tuhan. Engkau diberkati hari ini. Ada Tuhan di dalamnya. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bahkan suatu waktu pun ketika Tuhan izinkan itu hilang dari genggamanmu. Percayalah ada berkat baru yang Tuhan sudah siapkan. Yang melebihi dari genggamanmu yang pertama itu. Makanya hal yang terakhir saudara. Pegang janji Tuhan. Kenapa kita harus mengingat Tuhan Allah gitu. Supaya kita pegang janjinya saudara. Saya baca tadi malam Roma pasal 9 itu. Bukan semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Yang menjadi anak itu adalah yang dari perjanjian. Ishak itu. Itulah yang disebut anak Abraham. Kenapa? Anak yang dijanjikan. Sarah yang awalnya begitu skeptis. Tidak percaya. Ketika datang firman Tuhan, kau akan punya anak, kau akan... Saya sudah tua, dia tertawa. Tetapi betul saudara. Ketika akhirnya dia hamil. Ketika dia akan melahirkan. Dia beri nama anak ini Ishak. Karena Tuhan membuat aku tertawa. Kalau lagi ada yang hamil dan sebagainya saudara. Itu nama Ishak bagus juga. Iya. Orang yang skeptis itu. Engkau akan jadi penuh tawa. Yang percaya katakan amin. Bayangkan itu Sarah saudara masa tuanya. Umur 90. Punya anak. Saudara. Yang seharusnya sudah punya cucu atau mungkin cicit. Tapi punya anak. Menjadi orang yang penuh dengan dari skeptis, orang penuh keraguan, kebimbangan, tidak yakin. Tiba-tiba orang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Itu saja saudara. Mungkin kelihatannya lama. Tapi pegang janji Tuhan. Seperti ada lagu apa itu? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Tuhan yang pun kuasa, sekalipun lembah kelam, tak mengapa. Tak mengapanya ini loh saudara. Berani kok. Enakmu. Ini lagu enak. Tapi saudara bisa berkata kepada Tuhan. Ketika kau rugi. Tak mengapa. Tapi ini lagu enak saya suka saudara. Tak mengapa. Asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada. Waduh, luar biasa lah saudara. Saya ingin cuma katakan pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau ingat Tuhan, pegang janjinya. Ada 7.000
478 janji Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Ada beberapa janji yang sudah digenapi. Tapi masih ada banyak janji yang belum tergenapi. Dan kita berdoa di akhir zaman ini sebelum Yesus datang. Janji-janjinya tergenapi. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya Pak pemain musik. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Selalu pegang janji Tuhan. Ada waktunya Tuhan dalam hidupmu. Jangan skeptis saudara. Jangan ragu. Tuhan sandaranku. Haleluya. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Kau Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku Yesus andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dengan iman katakan satu-satunya Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita terhubung dengan Tuhan, kenal I am that I am itu di dalam Yesus. Dia terlalu pribadi, dia terlalu hebat. Alami dalam hidupmu. Sikana bada bada bada, sikana bada 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 bada. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya padamu. Kami percaya Tuhan. Segala roh-roh kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, skeptis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan. Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyatakan janji-janjinya iya dan amin. Sikana bada bada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Tidak ada satupun yang melupakan Tuhan dalam keluarga. Semua perjalanan hidup kami sampai detik ini ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang menyertai di situ. Ada Tuhan yang menyembuhkan di situ. Ada Tuhan yang menolong di situ. Ada Tuhan yang membuat mujizat di situ. Ampuni kalau kami sempat lupakan Tuhan. Ampuni kalau kami sempat lupa diri Tuhan. Ampuni, 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 ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya. Sikana pada pada. Haleluya. Sikada dada dada. Kami terus pegang janji Tuhan dalam hidup kami. Dan hamba berdoa hari-hari ini Tuhan terus berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu. Terus berkarya Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah usaha mereka Tuhan. Tuhan berikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan harta itu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami adalah orang-orang yang diberkati. Bahkan lebih daripada itu, hidup kami menjadi berkat. Amin. Makasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Raya Ginting bersama ibu dan anak-anak, pengembalaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan berikan hikmat, kekuatan yang baru terus Tuhan. Dan kami melihat pekerjaan Tuhan semakin maju, semakin bertumbuh. Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang percaya diselamatkan di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Ishak. Tuhan berkati pelayanan dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang untuk Bu Gembala untuk membacakan 12 pengakuan iman. Shalom jemaat Tuhan, saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Kita mau bacakan 12 pengakuan iman percaya GUP. Bisa tolong tampilkan di layar. "12 pengakuan iman percaya GUP.
Bapak Ibu bisa ikuti saya. 12 pengakuan iman percaya GUP. 12 pengakuan percaya iman GUP. 1. 1. Aku percaya Aku percaya bahwa Alkitab adalah bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. oleh Roh Kudus. 2. 2. Aku percaya Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa pada Allah yang Maha Esa yang menyatakan dirinya yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. 3. Aku percaya Aku percaya Roh Kudus yang memimpin Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. orang percaya kepada kebenaran. 6. 6. Aku percaya Aku percaya bahwa semua manusia bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 7. 7. Aku percaya Aku percaya bahwa kelahiran baru bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. 8. 8. Aku percaya Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula Demikian pula perjamuan kudus dilakukan perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. anggota tubuh Kristus. 9. 9. Aku percaya baptisan Roh Kudus Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda disertai tanda-tanda karunia-karunia roh karunia-karunia roh dan karunia jawatan dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. bagi pembangunan tubuh Kristus. 10. 10. Aku percaya Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 11. 11. Aku percaya Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, yang kedua kali, kebangkitan orang mati, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. 12. 12. Aku percaya Aku percaya adanya sorga sebagai tempat adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat dan neraka sebagai tempat hukuman kekal hubungan kekal bagi yang tidak percaya. bagi yang tidak percaya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Adakah pagi hari ini yang baru pertama kali datang di tempat ini, boleh dia berdiri supaya kita bisa berkenalan satu dengan yang lainnya. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Puji Tuhan, Saudara Hirpan Girlandio dan Saudara Zetria Dibara
datang ke tempat ini. Shalom, bisa nanti minggu depan bisa hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini lagi. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu Gem. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami datang, kami berdoa Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas setiap berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, tiba saatnya kami akan kembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Biarlah persembahan-Mu Tuhan dapat menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Pujian syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeay. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Oh maaf, masih ada pengumuman. Shalom dan selamat siang, jemaat GUP yang dikasihi Tuhan. Waktu berjalan cepat, kita telah tiba di bulan November, bulan penuh harapan dan persiapan menuju sukacita Natal.
Berikut informasi kegiatan gereja dalam minggu ini. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kami bersukacita menyambut Anda dalam kasih Kristus. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi hati kita semua, dan kami berharap dapat berjumpa kembali minggu depan dalam kasih Tuhan. Ibadah doa puasa setiap hari Kamis pukul 3 sore di gereja. Mari datang membawa hati yang rindu, berdoa, berdiam, dan menikmati hadirat Tuhan bersama. Dan di hari yang sama, latihan musik ibadah raya pukul 7 malam di gereja. Waktu boleh berjalan, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Mari datang dan nyatakan syukurmu, ingatlah Dia yang setia dari awal hingga kini. Mari hadir dalam ibadah raya Minggu 23 November pukul 10 pagi di gereja dengan tema Remember Your God. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Raya Genting. Mari datang dan ingat kembali kasih Tuhan. Jangan datang sendiri, ajak saudara, teman, dan keluarga. Halo adik-adik sekolah minggu, jangan lupa hadir dalam ibadah sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Minggu 23 November pukul 10.30 WITA bertempat di lantai 3. Mari datang dengan hati yang gembira, belajar mengenal Tuhan, memuji, dan bertumbuh dalam kasih-Nya bersama teman-teman lainnya. Karena dari mulut anak-anak pun nama Tuhan dimuliakan. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Lalu bagi jemaat yang ingin didoakan, kami menyediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K dan di dalam amplop perpuluhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas hidupmu, diberkati dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Panitia Family Gathering Ghost to Toraja mengadakan basar sebagai bagian dari penggalangan dana. Melalui basar ini, kita belajar memberi dan melayani, sebab hasil penjualannya akan membantu mengcover biaya selama retret. Setiap pembelian, setiap dukungan adalah bagian dari kasih dan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangun tidur, hal yang pertama yang kita lihat adalah apa, saudara? Hadirat Tuhan. Allah. Yang pertama yang kita lihat adalah wajah pasangan. Allah, nggak gitu juga. Yang pertama kita lihat pastilah ini. Ya kan lihat jam, iya lihat jam. Terus kalau udah kan keterusan kan gitu, kita lihat yang lain, nge-scroll. Setiap hari kita kan harus duduk di atas tahta, tuh betul. Kan kalau duduk gitu aja kan kurang gimana gitu loh. Rasanya kan saudara kan pasti harus gini kan gitu. Sambil makan kita ngapain? Ya masak diem aja. Jadi sambil makan sambil lihat. Tapi kita bilangnya apa saudara? Kita tidak ada waktu. Natal Youth Pro M dan GAP akan segera hadir Sabtu 6 Desember 2025. Bersiaplah untuk malam penuh sukacita, pujian, dan permilan kasih Kristus. Mari rayakan kelahiran Sang Juru Selamat
dengan semangat muda yang menyala. Paling enak ini Zra, di atas tahta. Kan pasti tuh 20 menit, masa enggak sih? Aduh bangun tidur ngantuk, gak apa-apa lah 5 ayat. Lagi baca 5 ayat, ih kok seru ya. Lagi seru-serunya ya masa berhenti kan gitu kan Zra. Karena serius tuh kalau anda baca, ceritanya tuh lucu-lucu gitu di Alkitab tuh seru-seru. Sambil gini. Wah terus katanya apa? Makan jasmani, makan rohani, asik. Gimana kalau kita perlakukan firman Tuhan seperti kita memperlakukan ini? Apalagi sekarang firman Tuhannya udah dimasukkan ke sini, gimana coba? Kita nggak ada waktu ya. Yang kita banyak adalah mohon maaf alasan. Kami mengundang seluruh pelayan dan jemaat untuk bersama-sama menghadiri ibadah doa pelayan dan KTB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 November 2025 pukul 7 malam di gereja dengan tema kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah iman kita dikuatkan, pengharapan diperbaharui, dan kasih kita kepada Kristus makin menyala. Demikian informasi yang telah kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian pengumuman untuk minggu depan. Tiba saatnya kita akan doa misi. Kami jemput untuk jemaat bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan Bapa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
Tuhan. Di antara bangsa Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan disembah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau lawat bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan kedamaian, berikan sukacita-Mu Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Bangsa yang besar ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari para pemimpin Tuhan, dari yang atas sampai yang terendah Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan, Kau berikan akal budi Tuhan, roh yang takut akan Engkau Bapa, sehingga memimpin bangsa ini dengan baik, dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kota kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau lawat kota kami Tuhan, kota Makassar Bapa. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu ada bersama dengan kota kami Tuhan. Kau berikan sukacita, damai sejahtera-Mu mengalir atas kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami Tuhan percontohan bagi gereja-gereja yang lain Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lawatan-Mu tercurah atas kota Makassar ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bersama dengan keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau pakai Bapak Gembala kami dengan luar biasa lagi Tuhan. Dimanapun beliau berada, beliau pergi untuk melayani Engkau Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan dengan luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Ishak Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai juga dengan luar biasa Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan. Kau memberkati Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para majelis Tuhan, para full timer Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kesatuan hati kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa melayani Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja dalam hidup kami Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Kau berikan kepada mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat yang tidak dalam keadaan sehat Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan kembali kesehatan mereka dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhanku. Karya-Mu agung, kasih-Mu kekal. Hidup kami dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.